ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sedih rasanya melihat perilaku Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Di ILC TV One pekan lalu, dengan penuh percaya diri, dia bilang di Sumatera Barat tidak ada tindakan intoleransi. Rasanya saya tidak pernah ada teguran. Kita Pemda Provinsi tidak ada ingatan dari mitra kita terkait dengan perjalanan pemerintahan yang melanggar, yang tidak sesuai dengan Pancasila, rasanya tidak ada. Ini menyedihkan karena dia bukan saja tidak menjalankan kewajibannya sebagai gubernur yang seharusnya melayani seluruh warga di daerahnya, tapi juga kok tega-teganya dia berbohong di depan jutaan mata di seluruh Indonesia. Diskriminasi terhadap umat non-muslim itu terang benderang terjadi di Sumatera Barat. Kenapa Irwan harus pura-pura bilang bahwa itu tak terjadi? Pak Gubernur, berhentilah berbohong. Berbohong itu dosa menurut Islam. Berbohong itu jahat menurut kaum beradab. Tapi kalau dilihat-lihat, acara ILC di TV One itu memang penuh dengan pengingkaran kebenaran. Para pembicara yang diundang adalah tokoh-tokoh Minang. Ada tokoh muda, ada Fadlizon, ada Gamawan Fauzi, ada tokoh jurnalistik Hasnil Caniago, ada Effendi Ghazali, dan ada Irwan Prayitno. Mereka diundang untuk bicara tentang pernyataan Puan Maharani yang seolah menganggap Sumatera Barat itu kurang Pancasilais. Dan hampir semua serentak bicara bahwa jangan ragukan kepancasilaan Sumbar. Mereka rame-rame bicara soal sejarah Indonesia dan bagaimana tokoh Minang berperan penting di dalamnya. Ini agak menggelikan karena yang dipersoalkan Puan dan banyak orang lainnya adalah soal Sumatera Barat sekarang. Sumbar bisa saja sangat pluralis di masa lalu, tapi apakah itu masih bertahan sekarang? Saya yakin tidak. Saya rasa ada pengingkaran kolektif di acara tersebut. Walau Irwan Prayitno memang menempati posisi kunci karena dia adalah pemimpin Sumatera Barat 2 periode, hampir 10 tahun. Jadi kalau ada diskriminasi dan intoleransi di sana, Irwan jelas bertanggung jawab. Di ILC dia menggambarkan seolah-olah tidak ada persoalan serius soal toleransi di provinsinya. Dia bilang orang Minang adalah kaum yang toleran. Buktinya kata dia, sebagai perantau orang Minang tidak pernah konflik dimanapun mereka berada. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu artinya orang Minang pasti beradaptasi dengan lingkungan dimanapun mereka berada. Ini kan menggelikan. Sebagai perantau, tentu saja orang Minang harus pintar-pintar beradaptasi. Itu mah bukan toleran. Itu bukan indikator bahwa Minang pluralis. Beradaptasi adalah karakter orang Minang yang menyebabkan mereka survive dimanapun mereka berada ketika mereka menjadi minoritas. Sikap toleran tidak bisa diukur dari kemampuan beradaptasi. Toleransi adalah menghormati orang lain untuk menjalankan keyakinannya meskipun keyakinan itu berbeda dengan apa yang kita yakini. Dan disinilah letak persoalan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat kaum minoritas ditindas. Di Sumatera Barat hak umat Kristen dan Katolik untuk beribadat ditindas. Pertanyaannya, kenapa Irwan membiarkannya? Irwan menyatakan bahwa budaya Minangkabau adalah sesuatu yang sudah lahir sejak lama. Karena itu dia sebagai gubernur tidak bisa mengubahnya. Kesannya dia ingin mengatakan bahwa praktek-praktek diskriminatif di Sumatera Barat itu terjadi karena budaya Minang memang tidak mentoleransi kehadiran orang non-muslim. Buat saya ini mencengangkan. Sebagian orang Minang memang berkeras bahwa Minang itu identik dengan Islam. Artinya kalau Anda Minang, Anda harus beragama Islam. Buat saya sih itu terkesan datang dari abad ke-8. Tapi kalau budaya Minang memang punya prinsip itu, ya tentu harus dihormati juga. Masalahnya Sumatera Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negaranya Pancasila. Jadi wilayah Sumatera Barat bukanlah daerah yang harus tunduk pada budaya Minang. Apalagi untuk soal-soal yang mengkhianati sila persatuan Indonesia. Warga Sumatera Barat yang menganggap hak-hak orang Kristen untuk beribadat tidak perlu dihormati adalah orang yang sebaiknya tidak tinggal di Indonesia. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang anti Pancasila,
anti-NKRI, dan bahkan anti-Islam. Orang Minang selalu mengatakan bahwa adat Minang bersendikan syariah yang bersendikan Al-Quran. Coba saya tanya, tolong tunjukkan ayat Al-Quran yang menyatakan umat Islam harus melarang umat Kristen beribadat. Apa yang terjadi di Sumatera Barat adalah penghinaan terhadap Islam. Berpendapat bahwa Islam melarang umat Kristen beribadat adalah penodaan Islam. Tapi itulah praktek yang berlangsung di Sumatera Barat dan dibiarkan oleh sang gubernur. Dia seolah-olah menyalahkan budaya Minang dan dia tidak bisa mengubahnya. Dan terakhir, yang paling menyedihkan, dia membantah bahwa ada tindak diskriminatif di daerahnya. Dia bilang kalau sampai ada peraturan daerah yang bertentangan dengan Pancasila, tentu peraturan tersebut sudah dibatalkan pemerintah sejak lama. Irwan ngeles namanya. Yang dipertanyakan bukanlah aturan-aturan resmi yang dikeluarkan pemerintah provinsi atau kabupaten atau wali kota, tapi aturan-aturan yang dibuat pemerintah adat dan praktek-praktek yang dijalankan bersama oleh Pemda, pemerintah adat, dan masyarakat sipil. Irwan sendiri beberapa bulan yang lalu melarang aplikasi Injil berbahasa Minang. Tidak perlu seorang dengan IQ di atas 200 untuk menyatakan itu jelas-jelas mengingkari hak beragama umat Kristen. Irwan dengan lantang bilang bahwa di daerahnya tidak ada pelarangan ibadah Natal. Salah satu kabupaten yang sempat diramaikan pada akhir tahun lalu adalah Kabupaten Dharmasraya. Menurut Irwan, dia sudah bertanya pada Bupati Dharmasraya tentang kebenaran berita itu. Dan dia sudah mendapat jawaban bahwa itu kabar bohong dan tidak ada pelarangan perayaan Natal di sana. Bahkan menurut Irwan, orang yang menyebarkan kabar tentang pelarangan tersebut adalah provokator yang sekarang sudah menjadi tersangka. Serius. Irwan mengabaikan begitu saja fakta bahwa pemerintah Negari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya pada 10 Desember 2019 memang mengeluarkan surat yang berisikan pernyataan bahwa pemerintah Nagari merasa keberatan tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan ibadah dilakukan di wilayah hukum Nagari Sikabau. Dan surat itu dikeluarkan karena sudah ada kesepakatan bersama pemerintahan Nagari Sikabau, Nini Mama, tokoh masyarakat, dan pemuda Nagari Sikabau pada 21 dan 22 Desember 2017 yang belum dicabut sampai sekarang, yang isinya tidak mengizinkan kegiatan ibadah bersama dilaksanakan di Jorong Kampung Baru maupun dilaksanakan di wilayah Nagari Sikabau. Jadi itu bukan kabar bohong. Bahwa aktivis yang disebut provokator bernama Sudarto dari Yayasan Pusaka sekarang menjadi tersangka justru menunjukkan betapa pihak pemegang otoritas di Sumatera Barat berusaha menindas orang-orang yang membela hak-hak warga untuk beribadat. Irwan tidak bisa begitu saja lepas tangan dan berusaha membangun image bahwa tidak ada praktek intoleransi di sana. Bahkan sengketa hak beribadat ini bukan cuma terjadi di satu wilayah. Selain di Dharmasraya, sejumlah daerah lain juga mengalami kasus sengketa ibadah. Antara lain Batu Sangkar, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pasaman Barat, Lunang Silaut, dan Solo. Pengingkaran hak umat Kristen itu bahkan kadang melebar sampai kepada hak sipil di luar soal beribadat. Pada Desember 2005 misalnya di Kabupaten Sijunjung pernah ada surat pernyataan bersama yang ditandatangani antara lain oleh Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Forum Ukhuwah Pemuda Islam, dan KNPI yang berisikan penolakan terhadap segala bentuk kegiatan ibadat umat Kristen termasuk kebaktian mingguan dan peringatan hari Natal. Tapi bukan itu saja. Mereka juga menolak jual beli tanah dengan umat Kristen dan menolak pemakaman non-Muslim. Kesepakatan itu masih berlaku sampai saat ini, sampai tahun 2020. Jadi seperti saya katakan, pengingkaran hak-hak beragama non-Muslim di Sumatera Barat itu berlangsung secara terang benderang. Bagaimana mungkin Pak Gubernur tidak mengetahuinya? Saya percaya di Sumatera Barat masih banyak warga yang berakal sehat.
Mereka yang berakal sehat ini harus bersama menolak diskriminasi dan intoleransi yang ditanamkan kaum radikal yang ingin membawa Sumatera Barat ke abad kegelapan. Tapi untuk itu diperlukan sikap terbuka untuk mengakui bahwa intoleransi itu memang berlangsung di sana dan itu harus diubah. Yang harus mengubahnya bukan orang lain, bukan Puan, bukan PDIP. Perubahan harus dilakukan warga Sumbar yang berakal sehat. Kuncinya gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, Sumatera Barat akan selamat.